Lalu itu ada yang ketembak katanya. Mereka mau ketembakan. Kiri ya? Tahan Putri. Itu kenapa dia? Penting menghibur dulu tempat aman. Ini semua bermula dari masalah yang terjadi pada tanggal 17 November di tahun 2020 saat Habib Rizik Syihab tersandung kasus pelanggaran protokol COVID-19 karena melangsungkan acara pernikahan putrinya. Kasus ini yang nampaknya berbuntut panjang yang membuat Habib Rizik Syihab terus dipanggil berkala oleh kepolisian. Menjelang pemanggilan ketiga, pada hari Minggu di tanggal 6 Desember 2020, Habib Rizik pergi menuju Karawang untuk mengisi acara pengajian keluarga. Habib Rizik serta keluarganya berangkat meninggalkan perumahan di wilayah Sentul dalam iring-iringan 8 mobil pada saat larut malam, yaitu pada jam 10:45 dengan alasan untuk menghindari kemacetan. 4 mobil diantaranya berisi anggota Laskar FPI yang ditugaskan untuk mengawal perjalanan keluarga besar Habib Rizik Syihab dari Sentul ke Karawang, di mana setiap mobil terdiri dari 6 anggota Laskar termasuk supir. Mobil kemudian masuk tol Jagorawi dan menuju arah Jakarta dan mengambil arah Cikampek. Disinilah tragedi berdarah itu terjadi, menewaskan 6 orang anggota Laskar yang berada dalam satu mobil. Korbannya antara lain adalah Andi Oktiawan, Ahmad Sofyan alias Ambon, Faiz Ahmad Syukur, Muhammad Reza, Lutfil Hakim, dan Muhammad Suci Kadafi. Sejak tanggal 5 Desember di tahun 2020, tim Brimob ditugaskan untuk turun ke lapangan mengawasi segala aktivitas Habib Rizik karena mangkir dari panggilan kepolisian. Lalu pada tanggal 6 Desember, tim melakukan pemantauan di perumahan Denatur Mutiara Sentul di Kabupaten Bogor, di mana diketahui Habib Rizik berada saat itu. Menjelang tengah malam terdapat 10 mobil iring-iringan keluar dari perumahan itu, yang merupakan rombongan Habib Rizik. Mereka menuju arah pintu tol Sentul 2, tetapi satu di antaranya yaitu jenis Pajero bergerak ke arah Bogor. 3 mobil polisi awalnya diketahui mengikuti mobil rombongan Habib Rizik Syihab sejak di perumahan dan mulai memepet mobil Laskar di tol Jakarta Cikampek di KM 50 ketika para anggota Laskar memperlambat laju dan menghalangi mereka untuk mendekati mobil yang berisi keluarga Habib Rizik. Hal ini diketahui berdasarkan rekaman percakapan antara anggota Laskar FPI sebelum tragedi. Mobil sedan tak pakai MS, apa tuh dia? Avanza hitam itu ngikut kita dia. KJD juga ngikut yang tadi siang, yang di foto sama Bang Arai. Depan ada truk, langsung tahan aja tuh. Bicara mereka agak pelan sedikit kiri kanan. Mobil belakang, Remada dan Nafis, gimana caranya menahan laju mobil yang mengikuti kita? Ketegangan di atas jalan tol itu diperkirakan terjadi pada jam 12:30 malam. Pada rentang waktu ini, terdapat 2 versi kejadian yang berbeda, yaitu versi dari FPI dan versi dari polisi. Menurut keterangan versi polisi dan dari hasil rekonstruksi di 4 titik lokasi, yaitu di depan Hotel Novotel Karawang, Jembatan Badami, Rest Area KM 50, dan KM 51-52. Di Jembatan Badami, kepolisian menyatakan bahwa kendaraan polisi dipepet dan diserang dengan senjata tajam di Jembatan Badami. Lalu Laskar FPI kabur sehingga terjadi aksi kejar-kejaran serta baku tembak antara polisi dan Laskar FPI. Salah satu mobil Laskar FPI ditembak di bagian ban untuk melumpuhkan pergerakan. Di rest area KM 50, 2 orang Laskar FPI tertembak. Salah satu mobil dipaksa berhenti dan seluruh anggota yang tersisa 4 orang ditangkap. Mereka diringkus dan dibawa masuk ke dalam satu mobil polisi. Di KM 51-52 dinyatakan bahwa Laskar FPI berusaha merebut senjata petugas di dalam mobil dan melakukan penyerangan. Petugas polisi kemudian melakukan tindakan tegas terukur serta pembelaan diri dengan menembak mati semua anggota Laskar di dalam mobil. Ketegangan ini pun ditegaskan dalam video konferensi pers berikut, disertai dengan tunjukkannya barang bukti berupa 2 pucuk senjata revolver, beberapa butir peluru, dan sejumlah senjata tajam berupa katana dan celurit. Penyidikan sementara, kami peroleh fakta bahwa ditemukan senjata api dan senjata tajam di TKP.
ditemukan penggunaan senjata api dengan didapatnya jelaga di tangan pelaku. Namun, keterangan dalam konferensi pers polisi itu dibantah langsung oleh kelompok FPI yang memberikan versi kronologi lainnya. Menurut FPI, serangan sebenarnya dimulai oleh polisi dan hanya dilakukan oleh polisi karena anggota Laskar FPI tidak ada yang memiliki senjata tajam, apalagi senjata api serta bahan peledak karena benda itu dilarang oleh organisasi. Selain itu, juru bicara FPI yaitu Munarman juga menegaskan bahwa senjata yang ditunjukkan sebagai barang bukti oleh kepolisian, yaitu 2 pucuk pistol jenis revolver, merupakan senjata mahal yang nilainya bisa mencapai minimal 20 juta rupiah, di mana mustahil bagi anggota Laskar memiliki senjata dengan harga semahal itu. FPI mengklaim bahwa polisi melakukan eksekusi di luar hukum yang disengaja. Rekaman percakapan terakhir yang dimiliki Laskar FPI menunjukkan bagaimana anggota Laskar yang tewas sempat berteriak minta tolong, menangis, dan merintih kesakitan karena tertembak. Suara tembakan juga masih terdengar selama rekaman tersebut. Kiri ya? Bukan Sabri. Dugaan adanya penyiksaan yang dilakukan oleh polisi selama berada di KM 50 diperkuat oleh FPI melalui rekaman ini. Selain itu, FPI juga mengklaim bahwa 4 anggota Laskar FPI pasti tidak melakukan perlawanan, ditambah klaim lanjutan bahwa mereka diculik dan dibunuh di lokasi lain. Klaim ini diperkuat dengan jejak lini masa Google Maps milik Muhammad Reza, salah satu anggota FPI yang tewas tertembak. Di tanggal 6 Desember 2020, jejak Muhammad Reza memperlihatkan bahwa Reza berada di kawasan perumahan Mutiara Sentul dan menuju keluar tol Sentul ke Jagorawi. Pergerakan Reza yang mengawal Habib Rizik tidak terdeteksi semenjak keluar tol Sentul sampai terjadi penembakan di KM 50 Cikampek. Hingga jam 7 pagi lewat 4 menit di tanggal 7 Desember, setelah tragedi penembakan, jejak lini masa Reza kembali aktif dan terlacak ada di Jalan Pasar Baru Timur Dalam, Jakarta Pusat, lalu bergerak ke kantor Lurah Pasar Baru. Dari sini, lini masa Reza bergerak kembali sekitar jam setengah 1 siang menuju daerah Jalan Pasar Baru Timur Dalam lagi. Sejak pukul 16.32 menit sampai pukul 21.33 menit, lini masa Reza terdiam diri di markas FPI Pertamburan sebelum mengarah ke Rumah Sakit Polri Sukanto di jam 10 malam lewat 12 menit sampai 10.14 menit, lalu bergerak menuju Keramat Jati. Lini masa lalu menunjukkan bahwa ponsel Reza bergerak dari Pasar Keramat Jati menuju kembali ke Jalan Pasar Baru Timur Dalam dan tiba di sana sekitar jam 23.53 menit. Perlu diketahui bahwa Jalan Pasar Baru Timur Dalam merupakan lokasi yang dekat dengan tempat tinggal Reza. Salah satu warga dan saksi menceritakan bahwa di tanggal 7 Desember 2020 ada anggota polisi dan TNI berseragam yang datang ke rumah Reza. Semua berjumlah sekitar 7 hingga 8 motor. Ada 7 motor, 8 motor polisi sama TNI. Itu hari Senin. Hari Senin nih. Setelah hari Senin ada lagi. Setelah hari Senin nih ada lagi yang masuk ke sono, ke rumahnya cek. Itu pakai baju seragam. Di tanggal 8 dan 9 Desember pun, jejak lini masa Reza terlihat aktif kembali sebelum menghilang di sebuah villa yang berada di kawasan Megamendung. Di tanggal 8 Desember, lini masa Reza di jam 14.20 menit sampai 14.41 menit terlihat bergerak dari Jalan Pasar Baru Timur Dalam menuju markas FPI Pertamburan. Lini masa ini sama sekali tidak bergerak sampai jam 00.45 menit, di mana kemudian terlihat menuju SPBU KS Tubun sebelum melanjutkan perjalanan menuju Villa Megamendung dan baru tiba di jam 2.28 menit. Semenjak itu, jejaknya tidak diketahui lagi. Pengelola villa menyatakan bahwa di tanggal-tanggal tersebut tidak ada seorang pun yang menyewa villa atau datang ke villa. Tidak ada penjelasan apapun dari pihak kepolisian maupun dari pihak FPI soal pergerakan lini masa ini setelah Reza dinyatakan meninggal dunia. 89 nggak ada, Pak. 8 Desember nggak ada ya? Dan tanggal 7 juga nggak ada ya, tanggal 7? Tanggal 7 nggak ada Desember. Oke. Berarti nggak ada yang menyewa villa ibu ya di tanggal 8 Desember? Iya. Dalam penelusuran informasi mengenai kasus KM 50 ini,
Saya menemukan salah satu sumber yang berhasil mewawancarai saksi di lokasi kejadian rest area KM 50 di mana penghadangan terjadi yang bisa didengarkan dalam rekaman berikut. Oh, mobil masuk dicegat di sana. Jadi gimana ya? Mobil masuk dari sono noh ya. Nah, ada yang ngikutin lagi mobilnya dari belakang itu, entah brimob entah apa ya. Cuman apa bannya meletus dari sono, udah meletus. Ya, kenanya di sono. Kemarin tuh yang di sini. Menurut kesaksian tersebut, mobil milik Laskar FPI memasuki rest area KM 50 dengan kondisi ban yang sudah meletus sebelum dihadang oleh mobil polisi. Selama terjadi penghadangan dan penangkapan, orang-orang sekitar dilarang mendekat atau merekam kejadian penangkapan tersebut. Saksi juga mengaku tidak mendengar baku tembak saat itu. Namun, ada cerita beredar bahwa di dalam mobil Laskar FPI dinyatakan membawa banyak senjata tajam oleh pihak kepolisian. Situasi saat itu cenderung stabil. Namun para saksi di rest area KM 50 merasa aneh karena tidak melihat kepolisian melakukan sterilisasi lokasi, evakuasi jasad, atau olah TKP pasca kejadian. Pihak FPI juga menyatakan bahwa beberapa anggota sempat kembali ke KM 50, tapi tidak menemukan tanda-tanda sisa baku tembak atau jasad rekan-rekannya. Jadi, dengan hal inilah FPI berani mengklaim bahwa sebenarnya rekan-rekan mereka diculik lalu dibunuh. Seorang supir derek dari Jasa Marga yaitu Dedi Mardedi yang dipanggil untuk menderek mobil anggota Laskar FPI memberikan kesaksian. Saat Dedi datang, kondisi sudah cukup dikontrol oleh polisi. Senjata tajam berjejer di atas meja makan rest area KM 50. Tapi Dedi bilang bahwa dirinya tidak melihat adanya senjata api saat itu. 4 anggota Laskar FPI sudah diposisikan terlungkup di aspal, tepat di depan mobil mereka. Dedi melanjutkan kesaksian bahwa sebenarnya ada 5 orang yang dikeluarkan dari mobil, tapi 1 diantaranya sudah tertembak dan tampak sekarat. Sementara 1 anggota terlihat tidak dikeluarkan dari mobil dalam kondisi mata tertembak dan tubuhnya diakui oleh Dedi terlihat menggelepar seperti sedang menghadapi sakaratul maut. Tidak ada seorang pun dari anggota Laskar FPI yang menjadi korban itu terdengar berbicara. Mereka kemudian digiring masuk ke mobil, lalu keluar dari jalan tol di KM 54 dan terlihat putar arah ke Jakarta. Dedi bersaksi bahwa 6 anggota yang dibawa polisi belum ada yang mati saat itu, dan 4 anggota masih dalam kondisi sangat sehat. Polisi saat itu hanya mengatakan bahwa para anggota adalah teroris dan perampok. Tidak ada yang boleh memotret atau merekam kejadian penangkapan tersebut. Dedi bilang bahwa salah satu anggota sempat mengedipkan mata berkali-kali padanya, seolah minta pertolongan sebelum dia dibawa masuk ke dalam mobil polisi. Tidak hanya itu, soal penembakan, Dedi meyakinkan bahwa dia tidak mendengar suara tembakan selama proses di KM 50 hingga KM 54. Dedi sendiri menduga bahwa kemungkinan para anggota ditembak justru di luar jalan tol atau entah di mana. Ada bang, nggak ada sama sekali. Saya nggak dengar suara tembakan, nggak ada. Ya mungkin di luar sana kena tembaknya atau di mana. Kalau di kilometer 50 saya jamin saya nggak dengar. Nggak. Karena putar balik kan saya nggak tahu. Saya kan langsung arah Cikampek. Jadi kan ini mobil, cuman supirnya tuh di sampingannya nih, apa? Deretan supir. Nah, ini aneh di sini. Nah, ini tiba-tiba nongol tuh, buset, langsung ngeluarin beceng. Bang, beceng bang. Nah, ini langsung nyalip ke samping kanan. Egy, selaku salah satu anggota Laskar yang ikut pengawalan dan berada di mobil lain, menyampaikan kesaksian detik-detik sebelum dan saat penembakan itu terjadi. Mulai dari saat mobilnya sejajar dengan mobil polisi. Egy pun melihat polisi yang menodongkan pistol ke arah mobil yang ditumpanginya, serta rekaman percakapan dengan rekan Egy yang menjadi korban penembakan yang terekam di ponselnya. Situasi tersebut terekam dalam percakapan berikut. Itu kenapa dia? Kesaksian lain dari Dedi yang masuk ke TKP dan melihat ke dalam mobil, ia mengaku bahwa yang ditemukannya hanyalah pecahan kaca, tas pakaian, serta bercak darah anggota yang tertembak dalam prosesnya. Aang Suhairi, yaitu anggota Laskar yang memutar kembali ke lokasi kejadian untuk melihat kondisi rekan-rekannya,
mengaku bahwa kondisi sudah sepi di lokasi dan bersih. Dia sempat melihat anggota polisi lain yang masih memantau, tapi Aang dan rekannya yang satu mobil segera pergi dan bersembunyi dengan keluar dari jalan tol. Kasus ini pada akhirnya berbuntut panjang dan penuh ketegangan serta kebingungan selama proses peradilan karena dua versi berbeda yang sangat berlainan. Ditambah, minimnya saksi dan barang bukti membuat kasus ini sulit diusut dengan terang. Jasa Marga telah mengeluarkan pernyataan resmi bahwa CCTV di sekitar lokasi rusak saat kejadian. Lalu penjelasan petugas Jasa Marga yang mengatakan bahwa CCTV dipasang setiap 1 km hanya di jalur Cikampek menuju Jakarta, bukan sebaliknya, pun menambah buntu penyelidikan karena kurangnya bukti visual yang kuat. Nasib korban tewas berujung tragis. Terlepas dari kesaksian Dedi yang mengaku dan berani bersumpah bahwa para korban masih hidup ketika dibawa polisi, tapi ketika dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, 6 anggota FPI tersebut sudah dinyatakan tiba dalam kondisi tewas. Diketahui bahwa korban memiliki luka-luka bekas tembakan di tubuh mereka, mulai dari Andi Octavian yang berusia 33 tahun. Mata kirinya terdapat luka tembak, pipi kirinya bengkak dan lebam. Di dada kirinya terdapat 3 luka tembak, kulit punggungnya melepuh, dan di bagian kepala kirinya terdapat lecet sekitar 5 cm. Faiz Ahmad Syukur yang berusia 22 tahun terlihat mendapat lebam di keningnya. Di dada kiri terdapat 2 luka tembak dengan warna hitam di sekitarnya. Di bagian leher ada jahitan, paha kanan serta tangan kiri terdapat luka tembak. Muhammad Reza yang berusia 20 tahun terlihat memiliki luka lebam menghitam di bagian pipi dan keningnya. Dada kirinya terdapat 2 luka tembak dengan noda hitam. Tangan kirinya melepuh dan kemeluannya pun bengkak serta melepuh. Muhammad Suci Kadafi yang berusia 21 tahun mendapat lebam di mata kirinya dan 3 luka tembak di dada kiri. Lutfi Hakim didapati dengan kondisi kulit belakang yang melepuh dan dada kirinya terdapat 4 luka tembak yang bekas lubangnya menghitam, serta kemaluannya pun bengkak dan melepuh. Terakhir, ada Ahmad Sofian alias Ambon yang berusia 26 tahun, mendapat 2 luka tembak di dada kirinya dan kemaluannya pun bengkak serta melepuh. Dalam kesaksian keluarga korban pada pertemuan di Komisi 3 DPR RI, salah satunya yaitu Anandra, kakak dari Muhammad Suci Kadafi, menyatakan bahwa di punggung adiknya pun ada luka robek seperti bekas diseret, dan saat dikafankan pun darahnya masih terus mengucur. Dai Nuri, yaitu ayah dari Lutfi Hakim, pun bersaksi bahwa banyak sekali bekas penyiksaan di sekujur tubuh Lutfi dan bekas tembakannya merupakan bekas tembakan dari jarak dekat sehingga menembus semua ke belakang tubuhnya. Setelah sejumlah penyelidikan yang juga dilakukan oleh Komnas HAM, di mana salah satu tuntutan dan rekomendasi dari Komnas HAM adalah adanya dugaan pelanggaran HAM terhadap kematian 4 dari 6 anggota FPI yang tewas. Karena itu, Komnas HAM merekomendasikan agar kasus KM50 dimasukkan ke ranah hukum dengan mekanisme pengadilan pidana. Kasus KM50 juga dikategorikan sebagai kasus unlawful killing. Menurut Komnas HAM, pembunuhan ini terjadi di luar proses hukum oleh aparat. 3 polisi pun ditetapkan sebagai pelaku penembakan, yaitu Bribtu Fikri Ramadan, Ibda M. Yusmin Ohorela, dan Inspektur Polisi 2 Elwira Priyadi. Namun, Inspektur Polisi 2 Elwira Priyadi dinyatakan meninggal dunia sebelum persidangan. Ketiganya didakwa dengan pasal 338 dan pasal 351 ayat 3 KUHP, jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP atas pembunuhan serta penganiayaan yang membuat seseorang meninggal dunia karena dianggap melakukan pembunuhan terhadap ke-6 laskar FPI pengawal Habib Rizik dalam kejadian pada Desember 2020. Tetapi, kabar akhir menunjukkan bahwa 2 terdakwa dalam kasus KM50, yaitu Bribtu Fikri Ramadan dan Ibda M. Yusmin Ohorela, justru divonis bebas oleh Hakim Mahkamah Agung pada Rabu 7 September 2022. Vonis ini diambil oleh Majelis Hakim yang diketuai oleh Hakim Des Nayeti. Sebelum naik di tingkat kasasi, kasus KM50 juga pernah ditangani di pengadilan tingkat pertama di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Di tingkat pertama ini, Hakim juga memberikan vonis bebas kepada 2 terdakwa tersebut. Meski demikian, Jaksa Penuntut Umum JPU Z. Tadung Alo mengatakan kasus ini punya kemungkinan bisa diteruskan apabila ditemukan bukti baru. Kami, JPU, telah berupaya mengedepankan hati nurani kami berdasarkan fakta yang kami yakini. Tapi Hakim PN dan MA berpendapat lain
itu sudah kewenangannya. Saat kasus Verdi Sambo dalam pembunuhan Brigadir J yang terjadi pada tahun 2022 mencuat, kasus KM50 kerap disinggung dalam pembahasan di persidangan kasus pembunuhan Brigadir J. Legislator Komisi 3 DPR saat rapat bersama Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dalam pembahasan kasus pembunuhan Brigadir Nopriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J membandingkan soal CCTV rusak di lokasi kejadian dengan kasus KM50. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menjawab perihal kasus KM50 yang sempat disinggung beberapa anggota Komisi 3 DPR. Sigit menyatakan akan memproses lagi kasus KM50 jika memang ada novum atau bukti baru, serta dia akan mengikuti perkembangan kasus tersebut di pengadilan.